Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nadia Papa Nur Rahman yang akan membahas salah satu studi kasus dengan tema iman versus teknologi dengan judul teknologi kloningan dan rekayasa genetik. Jadi, bagaimana awalnya ini bisa terjadi? Jadi, pada awalnya, di sebuah universitas terkemuka, sekelompok ilmuwan berhasil menciptakan teknologi yang dulunya hanya ada dalam film fiksi ilmiah. Apakah itu? Yaitu teknologi cloning dan rekayasa genetik, yang mana memungkinkan manusia untuk menciptakan makhluk hidup sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dunia sains pun bersorak bukan main, ilmuwan pada berbahagia di mana-mana. Para peneliti, dokter, dan pelaku industri melihat harapan baru, yaitu penyembuhan penyakit genetik, produksi pangan yang lebih unggul, bahkan perlindungan terhadap spesies yang hampir punah. Di saat para ilmuwan berbahagia, ada para pendapat dari lubuk hati masyarakat yang gelisah, para pemimpin-pemimpin agama yang kontra terhadap penemuan terbaru ini. Sebagian pemimpin agama berkata, ini sudah terlalu jauh. Wewenang ini hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Masa iya manusia yang ciptaan Tuhan bisa menyeimbangi penciptanya? Namun ada pendapat lain yang lebih bijak mengatakan bahwa kalau semisal penemuan ini bisa menyelamatkan nyawa orang banyak, mengurangi penderitaan manusia, mungkin inilah bentuk tanggung jawab dari manusia. Terkait perbedaan pendapat tersebut, yang menjadi pertanyaan ialah bagaimana filsafat ilmu dapat membantu dalam menilai implikasi etis dari permasalahan ini dan mencari jalan keluarnya, serta bagaimana cara kita menyeimbangkan antara agama dengan sains dalam kehidupan nyata. Jadi di saat kita dihadapkan oleh suatu permasalahan yang memecah menjadi dua kubu, seperti contohnya dengan kasus teknologi kloningan dan rekayasa genetik ini, yang membelah menjadi kubu ilmu pengetahuan dan agama, jadi salah satu cara untuk menyelesaikan dari permasalahan ini ialah menggunakan filsafat ilmu. Karena apa? Filsafat ilmu ada bukan untuk memihak, tapi untuk membuat manusia berpikir lebih dalam tentang suatu permasalahan. Di filsafat ilmu, filsafat mengajarkan kita 3 pilar penting, yaitu yang pertama ada epistemologi, yang kedua ada ontologi, dan yang ketiga ada aksiologi. Pilar yang pertama yaitu epistemologi atau asal dari mana pengetahuan ini. Seperti yang kita tahu, ilmu pengetahuan atau penemuan teknologi terbaru itu tidak hanya langsung keluar begitu saja, melainkan melalui beberapa tahap, yaitu melalui observasi, eksperimen, dan uji coba. Maka dari itu teknologi inilah lahir. Namun dalam agama, kebenaran tak selalu datang dari data. Kebenaran datangnya dari wahyu, dan kadang pula hanya bisa diyakini dari hati, yang mana ketentuan itu datangnya dari Tuhan, Sang Pencipta. Maka epistemologi itu mengajak kita untuk menyadari bahwa ilmu dan agama punya cara berbeda dalam menemukan kebenaran, dan keduanya sah-sah saja jika saling memahami. Pilar yang kedua yaitu ontologi. Terkait kasus ini, yaitu apa sih hakikat kehidupan hasil cloning ini? Jadi ontologi sebenarnya menanyakan apa sih sebenarnya makhluk hidup hasil cloning itu? Apakah ia sekadar tubuh yang didesain? Ataukah ia punya ruh, punya martabat seperti layaknya kita, ciptaannya? Dan pertanyaan yang lebih besar lagi, apakah manusia, ciptaan Tuhan, sedang berusaha menyeimbangi Tuhan, Sang Penciptanya? Atau hanya mengungkap rahasia ciptaan Tuhan? Tentunya, filsafat tidak bisa langsung menjawab pertanyaan kita begitu saja, tapi ia mengingatkan kita untuk jangan sampai dalam upaya memahami hidup, kita justru kehilangan makna dari kehidupan itu sendiri. Pilar yang ketiga yang tidak kalah pentingnya yaitu aksiologi atau fungsi. Untuk apa ilmu ini sebenarnya digunakan? Jadi aksiologi ini berbicara soal nilai dan tujuan. Teknologi bisa memang untuk menyelamatkan nyawa, tapi bisa juga disalahgunakan. Maka pertanyaannya bukan sekedar hanya bisa atau tidak bisa, tapi apakah layak, apakah etis, atau bermanfaatkah, lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak keburukannya bagi kemanusiaan secara menyeluruh. Lalu, bagaimana cara kita mengintegrasikan ilmu dengan agama agar tetap
sejalan di kehidupan kita? Jawabannya adalah melalui dialog antar keduanya. Buka ruang diskusi antara ilmuwan dengan pemuka agama, libatkan etika, teologi, dan kearifan lokal. Bentuk forum etik lintas bidang, dan pastikan kita diskusi dengan kepala dingin dan data yang jelas. Ajarkan nilai-nilai moral dalam pendidikan sains, dan yang terpenting, tanamkan bahwa tujuan ilmu itu bukan kekuasaan, tapi kemaslahatan. Sebagai penutup, saya akan memaparkan bahwa filsafat ilmu tidak memberikan kita jawaban yang mutlak atau jawaban yang langsung, tapi ia memberi kita kerangka untuk berpikir tentang batas, tentang tanggung jawab, tentang bagaimana ilmu harus dijalankan dengan hati dan kesadaran. Karena saat ilmu dan iman berjalan bersama, kita tidak hanya menciptakan dunia yang canggih, tapi juga dunia yang bijaksana. Saya Nadia Fatma, cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.